Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan channel Bedah Ilmu. Kali ini kita tetap membahas bedah buku Api Sejarah Jilid 1 dan telah memasuki episode ke-8. Kita akan berikan judul pada episode ke-8 ini masih tetap di dalam reinterpretasi di Islami sejarah Indonesia. Kali ini pembahasan reinterpretasi deislamisasi sejarah Indonesia kita telah melalui pembahasan yang kedua. Bahwa ketua dari Persatuan Pondok Pesantren seluruh Jawa Barat, Bapak Profesor Dr. Ali Rohman MA, menyatakan bahwa Nusantara pasca kerajaan Hindu dan Buddha. Jadi setelah kerajaan Hindu dan Buddha ini sudah tidak ada lagi di Nusantara. Karena banyak sekali rakyatnya, bahkan para raja, pembesar-pembesar istana yang masuk Islam dan bergabung dengan kerajaan-kerajaan Islam, sehingga mereka yang merasa terzolimi kemudian menuntut, meminta untuk para sultan-sultan di dalam kerajaan Islam tetap mengakui kerajaan Hindu-Buddha tersebut, namun kerajaan Hindu dan Buddha tersebut harus membayar jizyah sebagai jaminan keamanan rakyat di suatu kerajaan Hindu dan Buddha agar tidak disakiti dan tidak dizolimi dengan nama kasta. Atau yang kedua adalah diusir dari suatu wilayah sehingga wilayah tersebut menjadi wilayah perang dan tawanannya. Hal ini ternyata banyak sekali dari kerajaan Hindu dan Buddha menyatakan bahwasanya kerajaan telah berubah menjadi kerajaan Islam dan raja-rajanya tunduk kepada sultan-sultan yang meminta untuk memilih dua hal tersebut, membayar jizyah atau pergi meninggalkan wilayahnya. Namun ternyata pilihan jatuh kepada pilihan yang ketiga, ini mayoritas, yaitu rajanya pindah kepada agama Islam dan menjadikan kerajaannya adalah kerajaan Islam. Bagaimana putra-putri Siliwangi yang perbedaan pendapatnya adalah apakah Prabu Siliwangi masuk Islam atau tidak. Itu perbedaan pendapat. Namun yang jelas setelah atau pasca kerajaan Siliwangi, putra-putrinya masuk Islam dan membentuk kerajaan-kerajaan Islam. Termasuk kerajaan Banten. Itu adalah keturunan dari Prabu Siliwangi. Di dalam terah ibunya, terah bapaknya, Sultan Syarif Hidayatullah, lurus kepada Ahlul Bait, yaitu Ali bin Abi Thalib yang menikah dengan ibunda Fatimah Az-Zahra radhiyallahu anha. Maka di sini termasuk Ahlul Bait langsung dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Maka dari itu, apabila kita melihat kasus pertempuran yang dirasa hebat setelah pertempuran internal, perang Bubat, perang Paregreg dan sebagainya, karena hulu balang dan juga rakyat yang mendukung tanpa kasta, dan melihat kerajaan Majapahit ini sudah menjadi kerajaan yang tidak memikirkan rakyatnya, alias dia hanya memikirkan kekayaan para Brahmana dan Ksatriyanya saja.
Maka di sini terjadi pemberontakan-pemberontakan internal yang akhirnya terjadi pertumpahan darah. Melihat hal itu, mereka yang kalah pun lari ke Demak dan kepada kerajaan-kerajaan Islam di sekitar Majapahit. Kemudian khususnya adalah Demak mengerahkan para tentara untuk membela kehormatan, untuk membela darah orang-orang yang meminta tolong, sehingga disinilah terjadi pertempuran eksternal antara Demak dan Majapahit, dan Allah memenangkan kerajaan Demak sehingga kerajaan Majapahit dipukul mundur pada raja terakhir yaitu Raja Brawijaya. Kemudian sebagian besar mereka lari ke wilayah-wilayah terpencil dan lari ke pulau lainnya. Di sini kemudian Pulau Jawa berubah menjadi kerajaan Islam. Untuk pulau-pulau yang lain pun demikian, hampir sama, namun minim terjadi pertempuran hebat sebagaimana di Jawa. Nah, setelah kerajaan Hindu-Buddha ini hilang, berganti kerajaan Islam yang notabene adalah non-kasta. Rakyat merasa diperlakukan sebagaimana bangsawan. Bangsawan juga hidup damai bersama rakyat, yang mana di sini syariat zakat, infak dan sedekah menjadikan pemerataan kekayaan. Perdagangan berjalan dengan sangat mulus. Situasi kala itu sangat damai, tentram, bersahaja, kekayaan merata, jurang pemisah antara si kaya dan si miskin minimum. Namun kemudian terjadilah apa yang terjadi dan apa yang dikehendaki Allah Subhanahu wa taala. Wilayah besar yaitu wilayah Nusantara diuji oleh Allah Subhanahu wa taala, diizinkan penjajah barat yaitu kerajaan Katolik Portugis dan kerajaan Protestan Belanda memasuki wilayah Nusantara yang awalnya mereka beralibi untuk berdagang, namun akhirnya mereka menguasai wilayah dan memonopolinya. Sehingga di sini orang yang paling pertama kali menghadapi invasi penjajah, baik kerajaan Katolik Portugis maupun kerajaan Protestan Belanda, baik itu dalam bentuk VOC maupun setelahnya, khususnya pada saat di dalam bentuk VOC adalah wali songo, ulama, dan santri. Kita telah membahas di Skapur Sirih siapakah yang mengusir penjajah Katolik Portugis di Jayakarta. Pada saat itu namanya Sunda Kelapa, yaitu Fathahillah, masih kerabat dekat Syarif Hidayatullah yang merupakan raja pertama dan pendiri kerajaan Banten. Bapaknya dari garis keturunan Ahlul Bait, yaitu garis keturunan dari Ibunda As-Sahra, Fatimah As-Sahra, putri Rasulullah SAW, dan apabila ditarik dari terah bapak, nyambung juga ke Nabi Ibrahim, Nabi Allah Ibrahim alaihissalam. Dan dari terah ibu adalah Rara Santang binti Siliwangi yang merupakan putri dari Prabu Siliwangi. Kemudian Wali Songo ini menyebarkan dakwah Islam secara damai, bersahaja, namun pada saat itu diganggu oleh penjajah barat. Maka disinilah Wali Songo dan penerusnya dari kalangan ulama dan santri berhadapan langsung dengan penjajahan barat, baik senjata maupun pemikiran. Keduanya saling antara menguasai dan mempertahankan. Penjajah barat, kerajaan Katolik Portugis dan kerajaan Protestan Belanda, mencoba menguasai Nusantara dengan gold, glory, dan gospel. Walaupun secara tersirat maupun
secara tersurat, yang mana yang nampak sekali dari kita adalah mereka mencoba ofensif, menyerang dengan cara imperialisme, dengan cara kristenisasi dan deislamisasi. Pernyataan ini dituliskan di dalam reinterpretasi Profesor Dr. Ali Rahman MA, dan di sini beliau menuliskan demikian dengan kami syarahkan, yaitu kami bedah ilmunya, bahwa penjajahan Barat, kerajaan Katolik Portugis, kerajaan Protestan Belanda, ditambah juga kerajaan Shinto Jepang, mencoba untuk menginvasi Nusantara dengan cara imperialisme, kristenisasi, dan deislamisasi. Melawan Wali Songo dan ulama serta para santri yang defensif, bertahan dari serangan penjajahan Barat. Jadi para Wali Songo dan penerusnya dari kalangan ulama dan santri ini tidak ofensif, bukan imperialis. Wali Songo, ulama dan santri mencoba membendung perlawanan invasi penjajah, mencoba membendung atau berikhtiar membendung serangan-serangan imperialis. Jadi di sini bersifat defensif, angkat senjata, perang, dan juga melakukan pendidikan-pendidikan, mengkader generasi-generasi untuk melawan penjajah. Itu bukan menguasai, namun mempertahankan. Mempertahankan apa? Yaitu mempertahankan wilayah Nusantara, agar wilayah ini menjadi wilayah yang adil, damai, dan sejahtera di dalam naungan Islam yang rahmatan lil alamin, yang tidak menumpahkan darah kepada siapapun, yang tidak menumpahkan darah. Allah Subhanahu wa Ta'ala Maha Rahman dan Maha Rahim. Tetapi ingat, Allah Maha Perkasa dan juga Maha menjatuhkan. Menjatuhkan siapa? Yaitu mereka-mereka yang zalim, mereka-mereka yang senang menumpahkan darah, yang senang merebut hak manusia, dan yang senang dengan penjajahan. Maka di sini Allah Subhanahu wa Ta'ala memerintahkan manusia selaku khalifah di bumi yang beriman kepadanya, yang mentauhidkannya, untuk memerangi mereka yang zalim, bukan memerangi manusia, tetapi memerangi mereka yang zalim, mereka yang suka menumpahkan darah dan merebut hak manusia. Maka dari itu para Wali Songo, ulama dan santri melakukan gerakan perlawanan guna mempertahankan kedaulatan. Mempertahankan kedaulatan dengan cara penguatan akidah Islamiyah, agar tahu tujuan kita hidup di dunia itu apa. Bahwasanya tujuan hidup di dunia itu adalah ibadah. Sebaik-baik ibadah adalah yang ikhlas lillahi ta'ala, dan ibadah adalah puncaknya adalah jihad fisabilillah. Di mana jihad fisabilillah ini adalah memerangi yang zalim, penjajah, imperialis dalam segala aspeknya. Dan jihad fisabilillah bukan hanya senjata, namun juga pemikiran, diplomasi, dan juga gerakan-gerakan yang sesuai dengan apa yang telah dituntunkan Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang disampaikan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Kalau musuh tidak mengangkat senjata, maka kita tidak diperkenankan mengangkat senjata. Kalau musuh tidak mengangkat senjata, maka tatkala kita ingin menegakkan keadilan dan kita ingin menyerang suatu wilayah, kita dilarang untuk memerangi mereka di bulan-bulan haram. Itu sudah ditentukan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang disampaikan Rasulnya Shallallahu Alaihi Wasallam. Dunia bukanlah surga, surga adalah di akhirat. Maka dunia ini adalah ladang ujian yang diperintahkan Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk menegakkan keadilan, di mana keadilan di dunia ini tidak secara otomatis sebagaimana keadilan di akhirat, melainkan dilimpahkan kepada manusia sebagai khalifatullah, yaitu keadilan ini dibentuk di dunia ini. Baru setelah dunia ini hancur dan dihabisi oleh Allah, diganti dengan akhirat,
maka disitulah keadilan sudah otomatis ditegakkan mutlak oleh Allah dan manusia sudah tidak menjadi apa-apa kecuali dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Mereka para wali songo, ulama dan santri lakukan gerakan perlawanan mempertahankan kedaulatan dengan cara pendekatan para manusia itu ke masjid-masjid. Orang-orang yang beriman dari kalangan santri diajak oleh para ulama membangun masjid, kemudian berkumpul di masjid, kemudian mereka menimba ilmu di masjid, bagaimana Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pada saat itu betul-betul pengkaderan, pendidikan, pembelajaran, kebudayaan dikembangkan di dalam masjid. Lalu kemudian gerakan untuk melawan imperialis seringkali kita dengar adalah gerakan nasionalisme. Kalau kita lihat siapa yang sejatinya melakukan gerakan nasionalisme ini, siapa yang sejatinya menjadi pelopor pergerakan untuk melawan imperialis, yaitu ulama dan santri. Sehingga ulama dan santri adalah nasionalis. Sehingga ulama dan santri adalah pelopor nasionalisme. Tapi faktanya kita melihat adanya deislamisasi literasi makna nasionalisme hingga kini. Para generasi muda ini dicekoi oleh sejarah-sejarah bahwasanya Islam hanya menginginkan kekuasaan dan wilayah. Islam hanya ada kerajaan-kerajaan kecil yang tersebar di Nusantara. Islam tidak memberi makna kemerdekaan di Indonesia kecuali hanya setitik saja. Lihatlah, disinilah deislamisasi literasi makna nasionalisme yang betul-betul ditulis oleh Profesor Dr. Kiai Haji Ali Rahman MA, di mana ulama dan santri yang seharusnya pelopor perjuangan melawan imperialisme melalui cendekiawan muslim dan pejuang-pejuang yang berjihad fisabilillah melalui pemikiran-pemikirannya, bentuk kaderisasi yang ingin menegakkan keadilan untuk rahmatan lil alamin, bukan untuk menumpahkan darah, bukan untuk menguasai wilayah dan memonopolinya, tidak. Para ulama dan santri itu betul-betul defensif, mempertahankan kedaulatan dari ofensif imperialis, serangan-serangan imperialis. Beliau lah yang seharusnya dinyatakan adalah mereka adalah pahlawan nasional yang sangat banyak di dalam kalangan kerajaan Islam. Maka di sini siapakah pembangkit kesadaran nasional? Pembangkit kesadaran nasional adalah para ulama dan para santri. Dipelopori didahului oleh Wali Songo. Tapi ternyata para ulama ini tidak diakui, kecuali hanya sedikit dari mereka. Para ulama ini dinyatakan adalah sebagai penyokong saja, bukan sebagai penggerak. Adalah sebagai figuran saja, bukan sebagai tokoh utama. Yang menyatakan Nusantara menjadi Indonesia, yang menghadapi imperialis baik dari kerajaan Katolik Portugis, kerajaan Protestan Belanda maupun kerajaan Shinto Jepang adalah para kaum nasionalis. Yang notabene mayoritas dari kaum nasionalis itu adalah nasionalis sekuler yang ingin memisahkan antara urusan kenegaraan dengan urusan keagamaan. Padahal Allah Subhanahu wa taala tidak menginginkan demikian. Karena siapa yang menciptakan langit dan bumi adalah Allah. Siapa yang menciptakan hukum-hukum manusia dan sebagainya adalah Allah. Dan orang sekuler menyatakan bahwasanya Tuhan tidak berhak untuk mengurus dunia. Yang berhak mengurus dunia adalah manusia. Ini merupakan pengkhianatan. Ini merupakan pembangkangan. Ini merupakan tantangan manusia kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan Allah murka terhadap orang-orang yang seperti ini. Kalau Anda mendengar hal ini, maka renungkanlah dari apa Anda lahir, yaitu dari setetes air yang hina, air mani yang bercampur dengan indung telur pada wanita. Kemudian Allah jadikan kalian manusia. Tatkala Allah jadikan kalian manusia, Allah perintahkan kalian dengan hukum-hukumnya.
Allah perintahkan kalian dengan ini yang boleh dan ini yang tidak boleh. Dan Allah perintahkan kalian dengan beriman kepadanya. La ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Lalu Allah lupakan kalian di dalam ingatan-ingatan kalian. Kemudian Allah bentuk kalian menjadi manusia yang sempurna dan kalian dilahirkan dalam keadaan tanpa busana dan kalian sangat lemah. Tidak bisa bicara. Dan pada saat itu pula Allah Subhanahu wa taala menguji manusia, menguji kita semuanya. Disitulah Allah Subhanahu wa taala menjadikan dunia adalah ladang ujian kalian. Ladang ujian kita semuanya. Dan Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita bebas memilih. Namun di dalam pilihan itu terdapat konsekuensi-konsekuensi yang harus ditanggung. Apakah kalian memang betul-betul mendapatkan hadiah yang berupa pahala? Pahala ini adalah hal-hal yang bersifat gaib yang hanya ada di sisi Allah Subhanahu wa taala, kecuali apa yang disampaikan, dikabarkan. Dan Allah Maha menghitung. Dan juga dosa. Yang mana dosa itu juga di sisi Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada orang yang tahu kecuali apa yang dikabarkan Allah, dan Allah Maha menghitung. Lalu kemudian Allah Subhanahu wa taala hancurkan alam semesta ini, kemudian diganti lagi dengan alam semesta yang baru yang sudah dipersiapkan olehnya, yaitu negeri akhirat. Disitulah kalian sebagai manusia tidak memiliki pilihan lagi. Selesai sudah tugas kita di dunia. Selesai sudah tugas kita selama ini yang kita perjuangkan. Baik itu perjuangan di dalam kebenaran maupun perjuangan dalam kebatilan. Tinggal kita semuanya betul-betul menghadap keribaannya dan dia menghakimi dengan seadil-adilnya, dan disitulah kalian akan melihat kebenaran adalah benar dan yang salah adalah salah. Maka dari itu kami di dunia ini hanya bisa menyampaikan, tidak bisa memberikan hidayah kecuali Allah Subhanahu wa taala. Menyampaikan apa? Menyampaikan apa yang akan terjadi yang dikabarkan olehnya melalui Rasulnya. Mumpung belum menyesal. Karena seluruh manusia akan menyesal. Yang beriman akan menyesal, ingin lebih baik lagi. Yang sudah baik menyesal, ingin tambah lebih baik lagi. Dan yang kafir menyesal. Andaikan bumi ini diciptakan kembali oleh Allah, walaupun satu hari, yang kafir itu ingin sekali beriman, tetapi tidak bisa. Waktu terus berjalan dan Allah tetapkan waktu tidak akan pernah mundur. Maka mimpilah orang-orang yang ingin membuat mesin waktu untuk memundurkan waktu ke belakang. Mimpilah mereka, dan mereka berdusta atas apa yang telah ditetapkan Allah Subhanahu wa taala tentang masalah waktu yang mutlak. Waktu adalah suatu hal mutlak yang sudah dikunci oleh Allah, akan berjalan terus dan tidak akan pernah mundur, kecuali dunia dan semesta ini sudah dihancurkan dan diganti baru, yaitu akhirat, dan disitulah waktu abadi akan berjalan. Kaum nasionalis sekuler inilah yang ingin memisahkan agama dengan negara. Maka dia seakan-akan dia memerangi penjajah. Dia seakan-akan yang berhasil menyelamatkan Nusantara dan kemudian membentuk suatu negara yang bebas penjajahan. Padahal bukan hanya mereka, tetapi para ulama dan santri adalah yang mempelopori hal itu, yang menjadikan negara dengan agama itu nyatu, tidak terpisah-pisah. Allah Subhanahu wa taala yang membentuk bumi ini, yang mengatur bumi ini, menyuruh manusia untuk mengelola sesuai dengan aturannya. Manusia tinggal menjalankan. Manusia adalah playing, memainkan. Tetapi untuk yang membuat aturan adalah Allah Subhanahu wa taala. Tapi lihatlah, tatkala aturan-aturan, baik aturan pokok maupun aturan yang dasar, aturan-aturan turunannya, semua dibuat oleh manusia. Kalau di dalam Islam, aturan pokok dari Allah, baru aturan-aturan penerapannya dari manusia. Tapi kalau sekuler, aturan pokok dan penerapannya dari manusia. Lihatlah apa yang terjadi saat ini. Hukum adalah milik siapa yang kuat. Hukum adalah milik siapa yang memiliki banyak uangnya. Hukum adalah milik siapa yang memiliki banyak koneksi dan jabatannya. Lihatlah saat ini di dunia, bukan hanya di negeri kita, di dunia. Hukum sudah dipermainkan oleh manusia, oleh banyak kalangan.
Maka disinilah banyak kesoliman. Dan bahkan bukan sekarang, mulai dari zaman Majapahit, kerajaan Hindu dan Buddha, maka dari itu banyak mereka yang protes. Setelah Islam masuk, banyak dari mereka yang lari, kemudian justru meminta kerajaan-kerajaan Islam ini menolong mereka. Dan tatkala kerajaan Islam ini menyurati mereka, mereka menolak, bahkan mereka menantang perang, ya, ditantang. Tantangan diterima, kemudian ternyata mereka kalah dan mereka lari ke sana dan kemari. Kerajaan besar yang katanya menaklukkan Nusantara itu pun tiada sisa hingga kini, kecuali artefak-artefak yang kecil di wilayah yang kecil yang saat ini tidak dikenal, kecuali hanya segelintir orang di satu pulau. Kaum nasionalis sekuler inilah yang merasa bahwasanya bendera ini buatan mereka. Bendera ini ide-ide dari mereka. Padahal bendera ini sudah ada zaman Rasulullah SAW yang telah kita bahas bersama. Ada merah dan ada putih. Lalu kemudian lihatlah siapa pencetus istilah nasional. Kalau kita menyatakan hari ini nasional, maka siapakah pencetus istilah nasional di Indonesia zaman pra-kemerdekaan, sebelum kemerdekaan? Yaitu Syarikat Islam. Syarikat Islam telah menyelenggarakan Nasional Kongres Sentral Syarikat Islam yang pertama. 1E Natiko atau 1E Natiko pada 17 sampai dengan 24 Juni 1916 di Bandung, Jawa Barat. Di sini Syarikat Islam menggunakan kata-kata Nasional Kongres Sentral Syarikat Islam pertama. Nasional Kongres, artinya syarikat Islam ini dibangun oleh orang-orang yang tidak bodoh. Orang-orang yang sudah belajar ke sana kemari. Belajar di negeri Belanda dan juga di negeri-negeri Eropa. Dan orang-orang Islam, tokoh-tokoh Islam ini dengan pemikirannya mencoba untuk membangkitkan Islam sesuai dengan perkembangan zamannya pada saat itu. Yaitu tatkala tren nasionalisme mulai muncul. Maka para ulama mencoba membingkai nasionalisme ini di dalam ajaran Islam yang rahmatan lil alamin. Kalau zaman kerajaan Islam awal setelah Hindu Buddha tidak dikenal oleh nasionalis, karena pada zaman itu Eropa masih kelam, gelap. Tetapi pada saat kejadian penjara Bastille di Prancis dan juga kejadian-kejadian lain di Eropa yang merembet begitu cepat, maka istilah tren nasionalis ini menjadi kuat. Maka para ulama sesuai dengan perkembangan zamannya juga membungkus tren itu sesuai dengan syariat Islam. Ini fakta real yang terjadi, yang dituliskan di dalam buku Api Sejarah disertai dengan bukti-bukti. Dan ini juga disampaikan oleh Profesor Dr. Ali Rahman MA melalui interpretasinya. Bagaimana deislamisasinya? Tatkala istilah nasional itu awalnya adalah dipelopori oleh syarikat Islam yang di dalamnya terdapat banyak ulama, yaitu di Bandung tanggal 17 sampai 24 Juni 1916. Kita lihat bahwasanya tidak diakui di dalam sejarah nasional kita oleh para kolonial, para orientalis, dan orang-orang sekuler menyatakan bahwasanya dikatakan bukan pergerakan organisasi Islam nasional itu. Istilah nasional itu muncul dari Partai Nasional Indonesia. Partai ini muncul dengan nama Partai Nasional Indonesia, PNI. Yang artinya PNI inilah pelopor nasional. Dia berani menyatakan Partai Nasional. Artinya disinilah pelopor kita untuk pelopor kata nasional di Indonesia pra-kemerdekaan. Syarikat Islam tidak diakui. Nasional Kongres tidak diakui sebagai pencetus kata nasional di Indonesia. Kemudian juga, saudara lihat di situ adalah foto Dr. Sukiman Wiryo Sanjoyo yang beliau aktif di Syarikat Islam, kemudian aktif di Masyumi. Beliau pun juga pernah mengenyam pendidikan di Belanda. Pada saat di Belanda, beliaulah
pencetus awal istilah Indonesia. Indonesia ini belum dikenal, masih dikenal sebagai Hindia Belanda. Padahal Indonesia bukan Hindia, tapi karena orang-orang Eropa itu menganggap orang Indonesia ini fisiknya seperti Hindia, dan mereka itu sebetulnya tidak kenal mana India asli dan mana India yang palsu. Artinya India asli ya di tanah Hindustan. India yang sebetulnya kita ini Hindia bukanlah Hindia tapi Nusantara. Mereka tidak kenal Nusantara. Justru yang kenal Nusantara adalah orang-orang Arab. Justru yang kenal Nusantara adalah orang-orang Cina. Justru yang kenal Nusantara adalah orang-orang yang berdagang dengan baik, bukan penjajah. Tetapi apa yang terjadi? Orang-orang Eropa datang kemari dengan istilah yang mereka istilahkan sendiri dengan nama Hindia. Padahal istilah mereka salah. Tapi itu sudah disematkan di dalam kolonialisme. Dan mereka tidak punya malu. Salah tetap saja disematkan. Kita dinamakan Hindia Belanda. Akhirnya, Dr. Sukiman Wiryo Sanjoyo itu betul-betul marah dengan kata-kata Hindia. Kita bukan Hindia, tapi kita Nusantara. Tetapi pada saat itu Nusantara sudah berubah wajah. Maka Dr. Sukiman Wiryo Sanjoyo ingin mengenalkan namanya adalah Indonesia. Banyak kata Indonesia ini diambil dari istilah apa? Para pakar sejarah berselisih pendapat. Namun yang jelas Dr. Sukiman ini mulai berani, betul-betul berani membuat istilah Indonesia di kandang penjajah. Indonesia pada saat itu kandang penjajahnya adalah di Belanda. Ini adalah organisasi pelajar dan mahasiswa Hindia, khususnya adalah Hindia Belanda, di negeri Belanda yang berdiri pada tahun 1908. Yang dinamakan The Vereniging of Hindi. Ya. Indies Vereniging ini adalah perkumpulan pelajar dan mahasiswa Hindia Belanda yang dibentuk di negeri Belanda atau Netherlands pada tahun 1908. Indies Vereniging ini memang campur antara mereka yang pro Netherlands, pro Belanda, mereka yang kontra Belanda dari kalangan nasionalis sekuler, dan mereka yang anti Belanda dari kalangan Islam, dan mereka yang memang dari latar belakang priayi dan memiliki dana, mereka mengambil beasiswa untuk belajar ke negeri Belanda. Dan mereka menyerap ilmu-ilmu, dan mereka bersepakat untuk mandiri dan membentuk suatu wilayah yang mandiri. Sebagian dari mereka berbeda pendapat. Ada yang menyatakan wilayah mandiri tersebut adalah wilayah merdeka 100%, dikelola oleh pribumi. Dan ada yang berpendapat mereka tetap di bawah naungan Belanda dengan membentuk Uni Indonesia Belanda. Dan di antara mereka ada yang berpendapat negara federasi. Maka dari itu, di sini dibentuk suatu perkumpulan Indies Vereniging yang mencoba menjadikan musyawarah-musyawarah antar pendapat itu menjadi satu titik temu. Tapi kemudian mereka tidak sepakat atas istilah Hindia Belanda menjadi sesuatu yang disematkan, yaitu berubah kata menjadi Indonesia. Akhirnya Dr. Rajiman Wiryo Sanjoyo, Dr. Sukiman Wiryo Sanjoyo mencoba untuk memberanikan diri, menyematkan istilah Indonesia, yaitu dengan langkah berani. Dr. Sukiman Wiryo Sanjoyo mengubah atau paling tidak adalah menyematkan istilah Vereniging Indies atau Indies Vereniging menjadi Perhimpunan Indonesia, yaitu di kanan itu ada istilah
dengan tulisan besar disebut Indonesia. In this furnishing disematkan bersama dengan kata Perhimpunan Indonesia. Ini adalah langkah yang sangat berani dan beresiko sekali. Maka dari itu, penulis buku Api Sejarah menyatakan bahwasanya kita tidak merendahkan mereka yang turut berjuang dari kalangan non-muslim. Banyak mereka dari kalangan non-muslim juga turut berani untuk mengambil langkah. Namun yang kita sesalkan adalah langkah-langkah berani kaum muslimin sebagai pelopor, sebagai yang awal membentuk, sebagai yang awal berani, tidak disematkan dalam sejarah Indonesia. Justru disematkan sebagai pengekor dan pengikut. Padahal faktanya adalah depan, kemudian di dalam tulisannya adalah belakang. Ini yang kita tidak setuju. Kemudian Dr. Sukiman Wiryo Sanjoyo ini juga berani sekali dengan mengubah istilah Hindia Putra atau Putra Hindia, di mana di sini adalah suatu majalah yang masih menggunakan kata Hindia. Padahal Hindia itu adalah di negeri Hindustan, bukan di negeri Nusantara. Maka Dr. Sukiman Wiryo Sanjoyo mencoba menyadarkan Eropa, khususnya Belanda. Wahai Belanda, wahai Eropa, kalian salah sebut. Kalau keliru, mbok ya minta maaf. Kalau keliru, mbok ya ngaku keliru. Jangan raih gedek. Sehingga tetap saja Hindia, Hindia, Hindia. Kami bukan orang Hindia. Lalu kemudian Dr. Sukiman Wiryo Sanjoyo mengubah Hindia Putra menjadi Indonesia Merdeka, yaitu majalah yang diubah dari Hindia Putra menjadi Indonesia Merdeka. Terbelalak itu negeri Belanda. Apa itu Indonesia? Mereka nggak paham. Mereka tahunya India, Hindia, Hindia. Kita dikira orang Hindia. Padahal dari sisi siapa kita di dalam terah kita nggak berbeda dengan mereka yang di dalam terah Hindia. Walaupun pencampuran-pencampuran itu ada satu titik temu, tetapi beda budayanya, beda wilayahnya, beda geografisnya. Tapi Eropa nggak paham mana Hindia asli dan mana Hindia yang itu sebetulnya bukan Hindia. Belanda merasa bahwasanya Inggris menguasai India, maka Belanda tidak ingin kalah dengan Inggris. Belanda tidak ingin kalah dengan Inggris, sehingga Belanda juga menginginkan saya juga mempunyai Hindia. Padahal tidak, Belanda tidak mempunyai Hindia. Belanda hanya seorang penjajah. Belanda hanyalah negeri penjajah, yang mana sebetulnya itu adalah Nusantara. Nusantara pun dipecah-pecah. Filipina milik negara lain, Malaysia milik Inggris dan negara lain, Timor Leste milik Portugis dan negara lain. Maka yang jajahan Belanda masih tetap dikatakan Hindia. Maka tidak lagi ada istilah Nusantara. Maka apa istilah yang tepat? Maka para tokoh-tokoh menyatakan kalau Nusantara sudah terpecah-pecah, maka kita yang dikuasai Belanda, kita bukanlah Hindia, tapi kita ambil dan harus kita ubah jadi nama Indonesia. Allahu a'lam bishawab. Inilah yang bisa kami sampaikan. Kami hanya menyampaikan. Kami hanya memberikan suatu amanah dari Allah Subhanahu wa taala yang telah disampaikan oleh Rasulullah SAW kepada kaum muslimin, yaitu menyampaikanlah. Karena kami tidak bisa memberikan hidayah, kami tidak bisa memaksa kalian. Kami tidak bisa menjadikan kalian sesuai dengan apa yang diinginkan oleh kami, bahkan oleh Allah Subhanahu wa taala sendiri di dunia ini. Karena apa? Karena Allah sudah menciptakan dunia ini adalah ujian. Dan Allah sudah memutuskan bahwasanya kita manusia sudah diberi pilihan dan kebebasan di dunia ini. Tidak bisa dipaksa-paksa. Tidak boleh untuk ditawan
pemikirannya. Karena dunia ladang ujian, maka Allah Subhanahu wa taala telah menetapkan, silahkan kalian pilih apa yang kalian mau. Allah saja sudah menetapkan demikian. Berarti Allah Subhanahu wa taala tidak turut campur terhadap apa yang kalian pilihkan, kecuali Allah melihat, merekam, dan kemudian Allah juga betul-betul akan memberikan konsekuensi nanti. Artinya tidak turut campur di sini adalah tidak memaksakan kehendak kalian 100%, tidak. Namun Allah Subhanahu wa taala baru akan memaksakan dirinya karena Dia adalah Maha Memaksa, karena Dia adalah Maha Kuasa nanti di akhirat. Tatkala betul-betul Dia Allah Subhanahu wa taala sudah memutuskan waktunya, bahwasanya pilihan itu telah selesai. Bahwasanya waktu untuk memilih itu telah selesai. Bahwasanya waktu untuk bebas itu telah selesai. Maka yang ada adalah hari pengadilan dan hari penghakiman. Demikian, kurang lebihnya mohon maaf. Insya Allah kita akan lanjutkan pekan depan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.